Bab 195 Promosi dan Reuni dengan Bobby. Dustin menganggukkan kepalanya sedikit. Selesai. Anda mendapat 2 hari ekstra untuk perjalanan Anda karena kami berada di tengah negosiasi akhir. Bagaimana dengan transfer Luke? Elsa lebih khawatir tentang niat FBI untuk mempekerjakan Luke daripada bagian kredit mereka. Dustin mengangguk lagi. Kredit untuk menyelamatkan para sandera akan diberikan kepada FBI, dan mereka akan berhenti mencoba memburu Luke. Elsa mengerti. Dalam kasus Nakatomi Plaza, peristiwa yang diurutkan berdasarkan kepentingannya adalah merebut kembali ikatan lebih besar dari menyelamatkan sandera lebih besar dari menangkap perampok. Di negara kapitalis ini, obligasi senilai 640 juta tentu lebih penting dari apapun. Namun, ini bukan sesuatu yang bisa dikatakan di depan umum. Di mata publik, peristiwa tersebut digolongkan sebagai menyelamatkan sandera lebih besar dari merebut kembali ikatan lebih besar dari menangkap perampok. FBI mendapat pujian karena menyelamatkan para sandera, yang menebus kesalahan yang mereka buat saat menangani kasus ini. Jadi, FBI akan dianggap sebagai kontributor utama kasus ini. Adapun bagaimana mereka akan berurusan dengan orang yang bertanggung jawab, itu adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sekarang setelah FBI mendapat pujian, mereka berhenti mencoba memburu Luke. FBI benar-benar tertarik pada Luke, yang telah menunjukkan kemampuannya, tetapi dia sebagian besar digunakan sebagai pengungkit dalam negosiasi ini, dia belum begitu penting sehingga mereka bertekad untuk merekrutnya. Setelah ragu sejenak, Elsa bertanya dengan suara rendah, "Bos, bagaimana denganku?" Dustin menatapnya dengan tenang dan berkata, "Lakukan saja pekerjaanmu seperti biasa. Aku bukan ketua. Saya tidak bisa mengatakan apapun dengan pasti tentang promosi Anda." Petik 2. Elsa mengerti. Meskipun Dustin tidak menjanjikan apa-apa, dia menyiratkan bahwa dia akan segera dipromosikan. Bagian terakhir dari apa yang dia katakan bukanlah pernyataan yang tidak bertanggung jawab, tetapi fakta. Dustin memainkan peran besar dalam mengkampanyekan promosi Elsa, tetapi pemimpinlah yang akan membuat keputusan akhir. Sampai surat-surat promosi dikeluarkan, Dustin tidak bisa menjanjikan apa-apa. Jika dia menjamin bahwa Elsa akan dipromosikan, dia akan mengecewakannya nanti jika dia tidak. Bawahan Dustin telah menentangnya sebelumnya karena hal seperti ini, jadi dia memperhatikan detail sekarang. Melihat Elsa mengerti, Dustin berkata, "Kamu harus belajar dari Luke sesekali. Dia cukup berani untuk meminta izin saya untuk mengambil cuti." Elsa tertawa. "Saya sudah menjadi polisi selama 8 tahun, tapi dia membunuh lebih banyak orang daripada saya. Saya tentu tidak bisa duduk-duduk dan bermalas-malasan ketika saya tidak mampu seperti dia." Dustin tersenyum puas. Elsa sangat mengenal dirinya sendiri dan tidak cemburu pada Luke. "Aku harus bekerja lebih keras untuk membuatnya menjadi sersan kali ini." Dustin berpikir sendiri. Akan terlalu sia-sia bagi Elsa dan Luke untuk bekerja sebagai mitra. Elsa dalam peran kepemimpinan dan Luke bekerja dengan asisten detektif akan lebih baik untuk mereka berdua. Ini karena Elsa adalah orang yang suka mengontrol dan Luke, terlebih lagi. Mereka rukun bukan karena Elsa pintar, tapi karena Luke sudah mengalah selama ini. Dustin dapat dengan mudah mengetahui dari berkas kasus berapa banyak kredit yang Luke berikan kepada Elsa dalam beberapa bulan terakhir. Alasan sebenarnya mengapa Elsa dan Luke tidak pernah berkonflik adalah karena Luke tidak ingin dipromosikan. Sampai sekarang, Luke adalah satu-satunya perwira muda yang pernah ditemui Dustin yang tidak tertarik dengan kredit. Namun, Dustin tidak bisa melihat Elsa mengklaim pujian Luke tanpa melakukan apapun. Luke telah membedakan dirinya dengan kemampuannya, dan Dustin harus memastikan bahwa dia tidak merasa itu tidak adil. Meskipun Luke tidak perlu dipromosikan, Dustin tidak bisa berpura-pura mengabaikan kontribusinya. Jadi, jika dia mempromosikan Elsa sebagai komandan Luke, mereka berdua bisa mendapatkan keuntungan dari memecahkan kasus Luke. Adapun pasangan baru Luke, bukankah ada seorang gadis yang mengikutinya sampai ke LAPD? Memikirkan itu, Dustin melanjutkan, "Tapi kamu masih harus belajar dari Luke. Katakan padaku, mengingat perilakunya barusan, menurutmu siapa bosnya, kamu atau dia?" Tertegun sejenak, Elsa tersenyum kecut. "Saya tidak punya pilihan. Di tim kami, saya menjalankan analisis hampir sepanjang waktu, sementara dia melakukan kerja keras yang sebenarnya." Dustin melambaikan tangannya. "Bukan itu alasannya. Ini tentang sikap Anda. Jangan melakukan sesuatu sendiri ketika Anda harus meminta orang lain untuk melakukannya." Elsa senang, karena itu menyiratkan bahwa dia akan segera dipromosikan ke peran kepemimpinan. "Aku mengerti, bos. Saya akan lebih memperhatikan itu." Dustin mengangguk.
Kamu bisa pergi sekarang. Baca saja berkas kasus di rumah dan istirahatlah jika lelah. Elsa menurut dan pergi. Di sisi Luke, dia pergi ke divisi logistik dengan sertifikat untuk mengklaim mobilnya. Dia sangat puas dengan mobil barunya, bukan karena mahal, tapi karena bukan mobil biasa. Mobil itu adalah Chevrolet Impala baru dengan banyak modifikasi praktis, seperti bumper, suspensi yang diperkuat, sistem komunikasi polisi, dan pintu depan anti peluru. Itu jauh lebih baik daripada mobil yang dimiliki kebanyakan perwira lainnya. Luke cukup puas. Mobil ini jelas merupakan pengakuan Dustin atas kontribusinya pada departemen, dia bisa saja memberi Luke mobil baru secara acak, kalau tidak. Setelah mendapatkan mobil, Luke pergi ke firma hukum untuk mendapatkan dokumen yang sebelumnya dia percayakan kepada pengacara untuk ditangani. Kemudian, dia kembali ke apartemen lamanya. Sudah lebih dari 10 hari. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan Bobby. Sirah tidak mengatakan apa-apa kepada Elsa tentang Bobby yang melecehkannya lagi, jadi Bobby tidak mungkin berbuat terlalu buruk. Luke mengetuk pintu, dan tidak lama kemudian seseorang menjawab. Ketika dia melihat Luke, Bobby tiba-tiba menggigil. Kau di sini. Silakan masuk. Luke mengangguk sambil tersenyum dan memasuki apartemen. Aku akan memberimu 10 menit untuk membersihkan dirimu. Lalu kita akan bicara. Bobby segera pergi mandi. Luke melihat sekeliling ruang tamu. Tempat itu tidak rapi, tetapi tidak terlalu kotor. Itu hanya apa yang diharapkan dari seorang pria lajang yang hidup sendiri. Ada beberapa lembar kertas dan pena di atas meja. Luke memeriksa surat-surat itu, hanya untuk menemukan bahwa itu adalah daftar informasi tentang Larry Page dan kepemimpinan Google. Lukas mengangguk kecil. Bobby tidak tahu dia akan datang, jadi ini tidak mungkin untuk pertunjukan. Bobby benar-benar mempelajari informasi itu. Bab 196 Ayo jual 500 juta. Tak lama kemudian, Bobby kembali dengan pakaian kasual. Apakah kamu ingin minum sesuatu? Saya punya kopi instan di sini. Petik 2. Luke berkata, tidak, terima kasih. Mari kita duduk dan berbicara. Setelah mereka duduk di sofa, Luke langsung ke intinya. Saya baru saja kembali dari perjalanan. Sementara saya punya waktu hari ini, saya punya pekerjaan untuk Anda. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari ranselnya. Kamu bisa meluangkan waktu untuk membacanya nanti. Itu adalah paten yang saya ajukan. Adapun apa itu, tepatnya, lihat ini. Petik 2. Luke mengeluarkan ponsel dengan layar yang lebih besar dari biasanya. Dia membuka aplikasi dan memberi isyarat agar Bobby melihatnya. Menyaksikan Luke mengoperasikan telepon sebentar, Bobby bertanya dengan ragu, apakah ini peta? Lukas berkata, itu benar. Dengan adanya GPS di telepon, dapat digunakan sebagai navigator nasional atau bahkan global, asalkan ada cukup peta yang disimpan di telepon sebelumnya. Bobby bingung. Bagaimana kita akan memanfaatkan ini? Luke berkata, ayo kita jual ke Google. Saya terlalu malas untuk membuatnya sendiri, jadi saya akan menjual ide itu demi uang. Bobby curiga. Bukankah Google, mesin pencari? Mengapa mereka menginginkan ini? Luke terkekeh dan menjelaskan bagaimana Google bisa menggunakan navigator ini. Bobby mengangguk dan berkata, bagaimana dengan harganya? Luke berpikir sejenak dan berkata, mari kita jual seharga 500 juta. Ada alasan mengapa Luke memunculkan sosok ini. Dia telah membaca dalam kehidupan terakhirnya tentang beberapa akuisisi mengejutkan yang dilakukan Google. Misalnya, Google mengakuisisi Motorola Mobility seharga 12,5 miliar dolar, hanya untuk menjualnya ke Lenovo seharga 2,9 miliar dolar beberapa tahun kemudian. Itulah sebabnya Luke tahu betapa murah hati Google. Luke tidak tahu berapa banyak Google akan berinvestasi ke dalam aplikasi peta, tetapi mengingat seberapa cerah prospeknya setelah smartphone ditemukan, tawaran 500 juta dolar tidak terlalu sulit dipercaya. Bagaimana jika Google menolak tawaran itu? Yah, Luke tidak akan rugi apa-apa. Dia selalu bisa menemukan beberapa teknologi yang lebih murah dan menjualnya sebagai gantinya. Meskipun mengetahui bagaimana hal-hal akan mulai menjadi tren, Luke tidak dapat mengambil keuntungan dari pengetahuan itu karena kurangnya kemampuan dan pendanaannya. Tetapi sekarang setelah dia mempelajari 4 kemampuan dasar Tony Stark, menjadi lebih mudah baginya untuk menjadi kaya. Dia akan menjual paten peta ini karena dia ingin mendapatkan cukup uang untuk selamanya. Dia akan bisa hidup dari 500 juta untuk waktu yang lama. Dia bukan Tony Stark, dan tidak akan menghabiskan uangnya secepat itu. Luke meninggalkan telepon dan aplikasi untuk digunakan Bobby dalam demonstrasinya. Dia juga memberi Bobby $10.000 untuk biaya perjalanan dalam beberapa bulan ke depan.
Luke mempertahankan Bobby bukan karena dia ingin Bobby menjadi manajer PR yang baik, tetapi karena dia tidak ingin Bobby terus-menerus bermalas-malasan. Dia bahkan akan memberi Bobby 1% saham dalam teknologi peta. Jadi, jika Bobby bisa menjualnya, dia akan mendapatkan 5 juta dolar. Dengan uang itu, Bobby akan segera menjadi jutawan. Bobby hanya bisa tersenyum pahit mendengarnya, karena ia harus menjual teknologi petanya terlebih dahulu. Namun, dia memang tergoda oleh prospek itu. 500 juta dolar mungkin tampak banyak, tetapi itu bukan apa-apa bagi Google. Luke tidak takut pada perusahaan besar seperti itu yang memainkan trik kotor, karena dia telah mengajukan paten. Untuk mendirikan benteng paten ini, dia telah mengeluarkan hampir 100.000 dolar untuk biaya pendaftaran dan pengacara. Dia bahkan telah menggadaikan villa tempat dia tinggal untuk mendapatkan uang untuk itu. Rencana dengan Google akan menjadi kesepakatan yang menguntungkan dalam jangka panjang. Namun, jika Luke ingin mendapatkan uang dengan cepat, itu juga sangat sederhana. Misalnya, dia ingat bahwa dia memiliki seorang paman yang tinggal di Las Vegas. Nevada berada tepat di sebelah California, dan Los Angeles hanya berjarak 430 km dari Las Vegas, yang berjarak 4 jam perjalanan dengan mobil atau hanya 1 jam penerbangan. Namun, karena dia masih punya banyak uang setelah menggadaikan villa, Luke tidak terburu-buru untuk menghasilkan lebih banyak. Pada siang hari, Luke mengendarai mobilnya ke USC. Daerah selatan USC tidak aman, dan diganggu oleh penjahat dan gangster. Berkeliaran di sekitar area di mobilnya untuk sementara waktu, Luke makan siang sebentar di restoran cepat saji. Dia berangkat pukul 4 sore untuk kembali ke rumah. Area yang dia periksa adalah tempat geng bernama WD36 nongkrong. Anggota geng ini memiliki tato, WD, atau 36, dan mereka terutama berurusan dengan obat-obatan terlarang. Luke telah melacak mereka dengan sangat mudah, karena geng inilah yang menjual ganja kepada Nona Jenny. Bagaimana Jenny, yang tinggal di Beverly Hills, menemukan dealer ini? Itu karena dia adalah seorang mahasiswa di USC. Dia kaya dan memiliki penjaga keamanan, jadi dia meminta gangster untuk mengantarkan barang padanya. Tempat. Luke mendapatkan informasi dasar tentang WD36 dari Dustin dan Elsa selama kasus pembunuhan Kathy. Ditambah dengan penyelidikannya sendiri, dia menemukan di area mana geng itu aktif. Sekarang dia memiliki ruang pribadi, ada lebih banyak hal yang bisa dia lakukan. Setelah dia kembali ke rumah, dia mencari di lemari es untuk memasak sesuatu untuk makan malam. Tidak ada bahan sarapan, tapi banyak untuk makan malam. Selina tidak menyentuh daging mentah atau bumbu sama sekali. Jadi, makan malam itu mudah. Luke memindahkan panggangan yang hampir tidak digunakan ke halaman belakang, dan meletakkan beberapa filet daging di atasnya. Setelah itu selesai, Luke mencari online untuk penerbangan ke Las Vegas, dan menghitung berapa banyak waktu yang dia miliki dalam jadwalnya. Dia juga memeriksa hotel di Las Vegas yang memiliki kasino dan reputasi yang baik. Dia harus memastikan bahwa hotel mampu menanggung kerugiannya, dan bahwa kekayaan apapun yang dia menangkan tidak akan didambakan oleh orang-orang yang putus asa. Ada juga kasino di Los Angeles, tetapi Luke adalah seorang polisi di sini. Di Las Vegas, dia hanya akan menjadi warga sipil, dan berapapun uang yang dia menangkan, itu akan menjadi keuntungan hukumnya. Bab 197 Barbecue dan obrolan malam. Luke juga sedikit bersenang-senang mencari informasi yang dimiliki pusat forensik Las Vegas tentang Old Grayson saat dia berada di sana. Karena dia akan pergi, dia harus mengunjungi pamannya, dan hadiah adalah suatu keharusan. Hadiah harus bijaksana, bukan mahal. Lagi pula, Old Grayson tidak kekurangan uang. Sebagai salah satu spesialis terbaik dalam perdagangannya, ia menagih ribuan dolar untuk layanan komersial, di atas gaji tahunannya. Ketertarikan Old Grayson yang sebenarnya adalah pada entomologi, tetapi Luke tidak tahu apa-apa tentang serangga. Dia hanya bisa menyerah. Memeriksa file dan membalik daging, Luke menunggu sampai jam 7:30 sebelum Selina kembali. Kau cukup terlambat. Apa kau selalu pulang terlambat? Tanya Lukas. Selina lelah tapi senang. Mari kita bicarakan itu nanti. Aku membeli barang-barang yang kamu inginkan. Lukas tidak bisa berkata-kata. Jika Anda memberitahu saya bahwa Anda sibuk, saya akan pergi berbelanja sendiri. Tidak banyak yang bisa saya kerjakan malam ini. Kurasa kita hanya akan makan daging panggang hari ini. Selina sama sekali tidak senang. Dia mengangkat penutup panggangan dengan gembira, hanya untuk dihentikan oleh Luke. Cuci tanganmu dulu. Selina segera bergegas kembali ke rumah. Pada saat dia kembali dengan tangan bersih, Luke telah mengiris dagingnya. Dagingnya berminyak dan harum,
dan tepat di gang pecinta daging. Di sebelah daging ada sepiring sayuran panggang. Luke lahir di Sichuan di kehidupan sebelumnya, dan orang-orang Sichuan memanggang segalanya. Bukan hanya daging, mereka juga memanggang daun bawang, kubis, terong, mentimun, kentang, wortel, dan banyak sayuran lainnya. Tentu saja, Luke tidak memiliki banyak sayuran di tangan. Dia hanya memanggang terong. Setelah dia memotong terong menjadi dua, dia menutupinya dengan bawang merah, bawang putih dan merica. Makanan berbau besar. Selina memang seorang foodie yang menyukai segala macam makanan. Sambil menikmati makanannya, dia berkata, "Sayang, rasanya sangat enak. Mari kita makan ini 3 kali seminggu, ya." Luke berkata, "Aku bisa membuatkan ini untukmu jika kamu baik-baik saja dengan memegang pantatmu bersama ketika kamu pergi bekerja setiap hari." Selin terkejut. "Hah? Apa maksudmu?" Luke berkata, "Makan terlalu banyak sayuran panggang sama seperti jika Anda memiliki terlalu banyak jalapeno." Selina langsung cemberut. Orang tuanya adalah orang Meksiko dan suka membuat makanan Meksiko, tetapi dia lahir dan dibesarkan di Amerika, dan tidak terbiasa dengan makanan pedas seperti orang Meksiko yang sebenarnya. Orang-orang Meksiko telah mengembangkan 2 dari 10 cabai paling mengerikan di dunia. Dia tidak berniat menguji toleransinya, dia masih ingat pengalamannya terakhir kali, ketika dia merasa seperti sedang membuang pecahan kaca setiap kali dia pergi ke toilet. Setelah menikmati barbecue, Luke membersihkan panggangan dan meja, dan Selina ambruk di kursi sekali lagi. Tapi ini sudah lewat jam 9. Luke tentu saja tidak bisa membiarkannya berbaring di halaman belakang seperti itu selama setengah jam. Dia hanya bisa menyeretnya kembali ke ruang tamu. Kemudian, Luke membuatkannya sepanci coklat panas. Dia tidak akan menambah berat badan. Selina begitu nyaman sehingga dia hampir tidak bisa membuka matanya. Luke bertanya, "Bagaimana kabarmu?" "Sangat sibuk." Selina mendengus malas. "Sedikit. Donald memberi saya banyak hal untuk dilakukan." Luke bertanya, "Seperti?" Selina berkata, "Membaca file dan menganalisis intelijen. Saya juga harus menulis laporan. Jadi, saya harus bekerja lembur." Lukas tidak terkejut. Begitulah cara pendatang baru biasanya diperlakukan. Dia bisa saja disengaja karena dia telah kehilangan kredit untuk kontribusinya sejauh ini. Selina tentu tidak memiliki pilihan itu. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Apakah kamu belajar sesuatu?" Selina berkata, "Gosok perutku dan bantu aku mencerna makan malamku, dan aku akan memberitahumu." Luke kehilangan kata-kata. "Jika kamu begitu kenyang, mengapa kamu baru saja berkelahi denganku untuk makanan?" Namun, dia melakukan apa yang diperintahkan. Dia telah pergi selama lebih dari 10 hari, dan dia sendirian di sini tanpa teman atau keluarga, hanya bekerja. Atasannya adalah seorang pria kulit hitam setengah baya yang tidak memiliki banyak kesamaan dengannya. Itu hanya wajar bahwa dia kecewa. Menggosok perutnya yang sedikit membuncit perlahan dan lembut, Luke melanjutkan, "Kamu bisa bicara sekarang." Selina menghela napas lega. "Yah, saya pikir saya telah belajar banyak hal. Namun..." Luke bertanya, "Namun apa?" Selina berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Donald hanya detektif biasa-biasa saja. Saya telah mengambil metodenya. Dia hampir tidak membuat kesalahan, tetapi dia juga membuang banyak waktu." Lukas menganggukkan kepalanya. "Itu sebenarnya bukan hal yang buruk. Jika Anda bekerja dengan Elsa, Anda mungkin membuat kemajuan lebih cepat, tetapi Anda akan mengabaikan banyak detail. Donald lebih lambat, tapi itu tidak buruk untukmu karena kamu akan bisa mengikutinya sepanjang waktu." Petik 2. Selina menganggukkan kepalanya, lalu menggelengkannya. "Kami telah mengerjakan sebuah kasus selama seminggu, tetapi saya pikir kami mungkin akan menghentikannya dalam 1 atau 2 hari jika kami masih belum mendapatkan hasil apapun." Luke bertanya dengan rasa ingin tahu, "Kasus apa?" "Kematian seorang mahasiswi." Selina berkata, "Tidak ada bukti pembunuhan, dan sepertinya overdosis obat yang tidak disengaja. Tapi entah kenapa saya merasa ini lebih rumit dari itu." Luke bertanya, "Di mana itu terjadi?" Selina berkata, "Dia meninggal di sebuah apartemen di yurisdiksi kami, tapi dia dari USC. Juga, dia tidak tinggal di apartemen itu, penyewanya adalah wanita lain yang hilang." Luke segera tahu bahwa tidak akan ada hasil untuk kasus ini. 2 orang yang terlibat masing-masing tewas dan hilang. Tanpa petunjuk lebih lanjut, kasus ini akan segera dianggap sebagai overdosis obat yang tidak disengaja, dan dibuang ke ruang arsip. Jika Elsa dan Luke yang bertanggung jawab atas kasus ini, mereka akan menyerah setelah 3 hingga 5 hari tanpa petunjuk. Ada terlalu banyak kasus seperti itu untuk diselidiki.
Lukas hanya bisa menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir ada hal lain yang dapat Anda lakukan. Jatuhkan saja jika Anda tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Petik 2. Bab 198 merampok teman makanan itu bukan karena mereka tidak berperasaan, tetapi karena mereka memiliki waktu terbatas sebagai detektif. Dalam serial TV Amerika, banyak detektif tidak akan pernah menyerah sampai mereka menyelesaikan kasusnya. Tetapi kenyataannya adalah bahwa detektif tidak diizinkan melakukan itu sama sekali. Mengejar satu kasus berarti ada kasus lain yang tidak diselidiki. Bos mereka akan memiliki kepala mereka jika mereka terobsesi pada satu kasus. Bahkan jika mereka mungkin tertarik pada kasus tertentu, mereka hanya bisa menyelidiki di waktu luang mereka. Itu juga perbedaan antara detektif polisi dan detektif swasta. Yang pertama seharusnya menjaga ketertiban dalam masyarakat, sedangkan yang kedua dipekerjakan untuk menyelidiki kasus-kasus tertentu. Kemudian, Selina bertanya kepada Luke tentang perjalanannya ke Paris, dan melihat foto-foto dirinya dan Elena. Selina cukup cemburu. Dia berkata dengan kecewa, "Mengapa saya tidak ikut dalam perjalanan yang menyenangkan ini? Saya ingin berbelanja di Paris dan berjemur di Marseilles juga." Lukas tertawa. "Saya akan pergi ke Vegas dalam beberapa hari. Mau ikut denganku?" Selina senang untuk sesaat, sebelum dia menggelengkan kepalanya. "Saya ragu saya bisa. Aku sangat sibuk sekarang." Lukas mengangkat bahu. "Tidak apa-apa. Kita bisa pergi ke suatu tempat nanti. Apakah saya memberitahu Anda bahwa Elsa mungkin mendapatkan promosi?" Selina berpikir sejenak dan mengangguk. "Aku pernah mendengar bisikan, tapi apa hubungannya denganku?" Luke berkata, "Jika dia dipromosikan, aku bisa melamarmu menjadi partnerku lagi." Selin terkejut. "Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kita harus membangun jaringan koneksi kita sendiri terlebih dahulu dalam beberapa bulan ke depan?" Luke berkata, "Elsa dan aku cukup dekat. Saya dapat menggunakan sebagian besar sumber dayanya selama saya berbagi penghargaan dengannya. Kami dikurung di divisi kejahatan besar di Houston, tapi Dustin dan Elsa ada di pihak kami di sini. Tidak masalah bagi kita untuk menjadi mitra lagi." Selina semakin bersemangat. "Betulkah?" Lukas berkata, "Ya, saya sudah berbicara dengan Elsa tentang hal itu, dan dia tidak keberatan, selama dia bisa menjadi bos saya." Selina bertanya, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" "Tahun." Luke berkata, "Paling lama 2 bulan, atau mungkin sebulan jika dia beruntung." Selina berseru, "Oh, bagus sekali." Lukas tertawa. "Apakah kamu senang sekarang? Bangun dan cuci piring." Selina mengeluh, "Saya baru sadar kalau saya masih kenyang. Aku masih perlu istirahat sedikit lagi." Mengabaikan aktingnya yang buruk, Luke bangkit dan berkata, "Ngomong-ngomong, itu tugasmu. Saya akan mandi." Pada saat dia selesai mandi, Selina sudah mencuci piring di dapur. Luke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mulai melakukan pencarian online lagi di laptopnya. Malam berlalu dengan lancar. Keesokan harinya, Luke dan Selina mengendarai mobil mereka sendiri ke tempat kerja. Selina merasa segar kembali, karena dia telah sarapan yang dimasak oleh Luke pagi itu. Bahkan ada kue mangkuk baru untuk dia bawa ke tempat kerja. Secara alami, dia dalam suasana hati yang baik. Setelah mereka memasuki departemen kepolisian, Luke melihat Elsa di mejanya. Dia jelas telah pulih dari jet lag-nya. Dia menyapa Luke ketika dia pergi. Luke meletakkan kantong kertas yang dipegangnya di atas meja dan berkata sambil tersenyum, "Cupi cake buatan sendiri untukmu sebagai camilan." Elsa sedikit terkejut. Dia bukan seorang foodie, tapi dia tidak bisa tidak mencoba salah satu cupi cakes. Tapi dia menyesalinya beberapa menit kemudian. Privasi dan jarak dihargai di Amerika, tapi siapa Elsa? Dia adalah salah satu detektif paling berpengalaman di divisi kejahatan besar. Dia telah mempersiapkan 5 detektif di divisi ini, yang merupakan semacam muridnya, dan dia dan yang lainnya juga dekat. Tetapi ketika teman terlalu dekat, mereka bisa menjadi tidak bermoral. Elsa tidak menganggap cupi cake sebagai masalah besar, tetapi orang lain tentu saja melakukannya. Dustin kebetulan melewati meja. Melihat kue mangkuk di dalam tas, dia mengambil satu dan berkata, "Terima kasih untuk sarapannya, Elsa. Aku tidak punya apa-apa pagi ini." Elsa belum menyadari betapa buruk situasinya. Dia hanya berpikir bahwa cupi cake itu rasanya cukup enak. Kemudian, Billy Wang, seorang detektif Cina, membungkuk dan berkata, "Oh, saya juga tidak punya apa-apa." "Terima kasih, Elsa." Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cupi cake. Petugas wanita lain bernama Melinda juga datang dan berkata, "Elsa, Anda ingat bahwa saya suka cupi cakes. Terima kasih." Dia mengambil salah satu kue dan melarikan diri. Itu bukan akhir dari itu.
Beberapa detektif lagi bergabung. Mereka mengatakan hal serupa, dan merebus 2 kue mangkuk terakhir di dalam tas. Para detektif yang datang terlambat hanya bisa berhamburan tanpa cupcake. Tetapi salah satu detektif, yang lebih tidak tahu malu daripada yang lain, berseru, "Elsa, bawa lebih banyak lain kali. Saya membawa selusin donat terakhir kali untuk semua orang di kantor." Elsa tidak bisa merasa menyesal lagi. Dia hanya punya 1 cupcakes. Brengsek ini. Lebih penting lagi, rasanya cukup enak dan masing-masing bisa dijual seharga 3 hingga 5 dolar di toko-toko. Apakah sama dengan donat murah? Keputusan yang buruk. Itulah satu-satunya pikiran di kepalanya. Seandainya dia tahu betapa enaknya kue mangkuk buatan Luke, dia akan menyimpannya untuk dirinya sendiri daripada meninggalkannya. Detektif-detektif yang telah merampok cupcake-nya adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya, dan dia tidak bisa meminta imbalan apapun dari mereka. Itu adalah hal yang paling memilukan baginya. Dia akhirnya melirik Luke dan berkata, "Tidak bisakah kamu memberikan cupcakes kepadaku ketika mereka tidak ada?" Luke tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Bukan salahnya kalau Elsa tidak bisa melindungi kue mangkuk yang dia berikan padanya. Setelah Elsa menghabiskan cupcake satu-satunya, Luke bertanya, "Apa kasus baru kita?" Elsa melemparkan berkas kasus itu padanya, dan Luke membacanya. Ini benar-benar kasus yang rumit. Elsa menjelaskan, korban adalah salah satu William Johnson, yang ditembak di kepala di mobilnya. Dia berada di bisnis real estate. Menurut file kami, dia terkait dengan beberapa kasus pemerasan dan cedera. Kabarnya dia juga terlibat dalam beberapa kasus pembunuhan di beberapa gedung tua miliknya. Luke membaca file dan catatan Elsa, lalu berkata, "Jadi, dia adalah pemimpin geng, dan hanya masalah waktu sebelum dia terbunuh." Bab 199 Cinta Tak Bersalah dan Janda Perguruan Tinggi. Elsa menganggukkan kepalanya. Anda bisa mengatakannya seperti itu. Tapi Margaret Haley Johnson, istri mudanya, telah mendesak kami untuk menyelesaikan kasus ini. Lukas tertawa terbahak-bahak. Siapa dia? Dia ingin kita membalaskan dendam gangster besar secepatnya. Dia tidak tahu berapa banyak musuh yang dimiliki suaminya. Elsa berkata dengan ekspresi aneh, "Mungkin saja dia tidak." Lukas tercengang. "Apa maksudmu?" Elsa berkata, "Berdasarkan informasi yang saya temukan, dia benar-benar berpikir bahwa suaminya adalah seorang pengusaha yang sah. Juga, dia seorang mahasiswa seni di USC, dan dia baru berusia 21 tahun. Lukas tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda mengatakan bahwa seorang gangster berusia 45 tahun jatuh cinta murni dengan seorang mahasiswa seni berusia 21 tahun? Elsa mengangkat bahu. Siapa tahu, apapun bisa terjadi di dunia ini. Luke melanjutkan menelusuri berkas kasus. Di mana kita harus mulai? Karena Dustin tidak memberitahu mereka bahwa kasus itu perlu diselesaikan, mereka bisa menyerah jika tidak menemukan petunjuk dalam beberapa hari ke depan. Bagaimana jika janda William Johnson masih bersikeras? Apapun, ada terlalu banyak gangster di Los Angeles. William mungkin telah meninggalkan warisan untuknya, tetapi tidak mungkin baginya untuk mencoba dan mendorong kasus ini ke tingkat yang lebih tinggi. Bidikan besar WD-36 juga kaya. Tapi bisakah mereka mengeluh di media bahwa LAPD tidak peduli dengan pembunuhan seorang bawahan? Tentu saja tidak. Begitu mereka mengetahui apa yang dilakukan itu sebelum dia dibunuh, media dan masyarakat umum hanya akan menertawakan kematiannya. Tidak ada yang akan bersimpati dengan gangster seperti itu. Elsa mengangkat bahu dan berkata, "Ayo pergi ke USC. Kita harus menemui janda itu. Dia agak tidak bersalah, tapi dia bukan orang jahat. Jika dia membuat keributan tentang kasus ini, itu tidak akan menjadi masalah besar bagi kita, tetapi dia mungkin menarik perhatian gangster lain dan kehilangan kekayaannya atau bahkan nyawanya." Lukas menganggukkan kepalanya. Tidak mudah menjadi wanita bos. Jika dia wanita yang cakap, dia mungkin bisa memimpin geng suaminya menggantikan suaminya. Tapi karena dia hanyalah seorang mahasiswa seni, baik dia dan asetnya akan menjadi target yang jelas bagi gangster lain. Kekayaan yang diperoleh melalui kekerasan akan dijarah dengan kekerasan. Itu adalah aturan geng. Paten yang diajukan Luke, misalnya, sulit dicuri oleh para gangster dengan kekerasan. Luke memiliki terlalu banyak bukti untuk membuktikan bahwa dia adalah pemilik sah paten itu, dan hakim tidak akan mempercayai para gangster sama sekali jika mereka tidak bisa memberikan bukti balasan. Namun, sebagian besar kekayaan William Johnson berada di bawah tanah untuk menghindari penyelidikan oleh polisi dan IRS. Gangster lain bisa menguasai kekayaan selama mereka tahu di mana itu. Jika janda itu secara tidak sengaja membocorkan informasi bahwa dia memilikinya, dia akan segera mati.
Kali ini, Luke tidak mengambil mobil Elsa. Keduanya berkendara secara terpisah ke USC. Luke bertanya-tanya apakah dia dan tempat ini memang ditakdirkan, karena dia baru saja menghabiskan setengah hari untuk menyelidiki daerah itu kemarin. Memasuki USC, Elsa menemukan sebuah studio. Dia mengambil jurusan seni lukis. Disinilah dia biasanya mengambil kelasnya. Mereka membuka pintu untuk menemukan model telanjang di dalam ruangan serta sekitar 10 anak muda yang sedang melukis dengan rajin. Seorang pria parubaya yang tampaknya berusia 40-an memandang para penyusup dan mengerutkan kening. Luke tampak seperti murid, tapi Elsa jelas bukan murid. Dia agak kesal tentang tamu yang tidak diumumkan. Setelah Elsa menunjukkan lencananya, ekspresi pria itu tampak lebih mengerikan. Dia segera meninggalkan studio. Menutup pintu, dia bertanya, "Siapa kamu? Apa yang bisa saya bantu?" Elsa berkata, "Saya detektif Elsa dari LAPD. Ini detektif Luke. Kami di sini untuk Margaret Hale Johnson." Pria itu berkata, "Ini adalah sekolah. Datang lagi ketika kelas selesai jika Anda ingin berbicara dengannya." Petik 2. Elsa menyipitkan matanya. "Apakah kelasmu sangat penting?" Pria itu menatapnya kosong. "Tentu saja. Ini adalah universitas. Adakah yang bisa belajar di sini jika mereka sudah mati?" tanya Elsa. Ekspresi pria itu berubah jelek. "Apakah itu ancaman?" Elsa mendengus. "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Kami dari Divisi Kejahatan Besar." Pria itu berkata dengan kepala terangkat tinggi, "Jadi apa? Anda tidak menjalankan tempat ini." Luke tidak tahan lagi dengan kurangnya kerja sama pria itu. "Kamu seorang guru, kan? Divisi Kejahatan Besar mungkin bukan masalah besar, kecuali bahwa ia menangani kasus kriminal seperti pembunuhan, baku tembak, dan penculikan setiap hari. Apakah Anda pikir kami di sini untuk berbicara dengan seseorang untuk bersenang-senang?" tanya Lukas. Wajah pria itu berubah, tetapi Luke melanjutkan sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, "Kami menangani kasus serius setiap hari, dan kami harus bekerja lembur sepanjang waktu. Sekarang, apakah kamu akan membawanya keluar dan berhenti membuang-buang waktu kita?" Pria itu ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya kembali ke studio. Dia tidak benar-benar idiot. Luke telah menjelaskan bahwa mereka ada di sini sebagai bagian dari kasus kriminal yang serius. Pria itu tentu tidak bisa meminta kedua detektif itu menunggu sampai murid-muridnya selesai. Margaret bukanlah seorang pelukis terkemuka. Dia hanya di sini untuk berlatih. Dia ingin menegaskan otoritas mutlaknya di studio, tetapi dia telah memilih target yang salah kali ini. Elsa melirik Luke dan berkata, "Kamu bertanggung jawab untuk meyakinkan dan memaksa target kita di masa depan." Luke mengangguk tetapi berkata, "Apakah kamu tidak suka berurusan dengan orang-orang yang tidak patuh?" Elsa tertawa tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia ingat apa yang dikatakan Dustin. Seorang pemimpin harus memiliki bawahan yang dipercaya untuk melakukan pekerjaan daripada melakukannya sendiri. Dengan mengubah perannya, dia juga bisa mendorong perkembangan Luke, dan keduanya akan mendapat manfaat. Semenit kemudian, Margaret keluar. Elsa melangkah maju untuk berbicara dengannya. Keuntungannya sebagai seorang wanita adalah bahwa dia tidak terlalu mengancam dan mengintimidasi. Lebih mudah baginya untuk memulai percakapan. Bab 200 Mahasiswa Cantik dan Pertemuan Tak Terduga. Mereka bertiga meninggalkan studio menuju sebuah taman kecil tidak jauh dari sana, di mana mereka duduk untuk berbicara. Tapi tidak ada tempat bagi Luke untuk duduk. Elsa dan Margaret menempati bangku besi, dan itu akan terlalu ramai untuk 3 orang. Jadi, dia hanya berdiri di samping Elsa dan mendengarkan percakapan mereka sambil mengamati Margaret. Dia harus mengakui bahwa Margaret benar-benar cantik. Tidak heran William, bos geng, jatuh cinta padanya. Dia memiliki rambut pirang panjang, kulit putih dan wajah yang sangat menarik. Usia dan identitasnya sebagai mahasiswa seni juga menambah daya tariknya. Percakapan berlangsung lama. Luke membeli beberapa botol air dari mesin penjual otomatis untuk kedua wanita itu. Elsa secara bertahap beralih dari mengajukan pertanyaan tentang kasus ini menjadi mengisyaratkan kemungkinan bahaya yang mungkin dialami Margaret. Elsa secara pribadi merasa terdorong untuk melakukannya. Sebenarnya, LAPD tidak akan bermasalah jika terjadi sesuatu pada Margaret. Atau lebih tepatnya, LAPD tidak akan terlalu bermasalah, karena tidak ada yang akan mengganggu mereka untuk mengerjakan kasus William Johnson lagi. Namun sebagai seorang wanita, Elsa berubah menjadi lembut ketika dia berbicara dengan Margaret, yang bukan orang jahat, tetapi hanya sedikit polos dan kekanak-kanakan. Luke tidak menyela. Sistem detektif super membuatnya kejam terhadap penjahat, tetapi dia tidak bisa begitu dingin kepada Margaret, yang hanya seorang warga sipil biasa.
Margaret tidak kaya karena William Johnson. Keluarganya sendiri cukup kaya. Itu sebabnya dia bisa mengejar seni. Jika Elsa ingin memberinya peringatan, Luke tidak akan menghalangi. Elsa adalah pembicara yang hebat. Bagaimanapun, dia adalah seorang detektif berpengalaman dengan 8 tahun pengalaman, dan berbicara dengan wanita adalah salah satu hal yang paling dia kuasai. Keteguhan dan ketegasannya dapat dengan mudah memenangkan kepercayaan dan dukungan dari gadis-gadis lemah lembut seperti Margaret. Jadi, 1 jam kemudian, Margaret telah mengakui banyak informasi intelijen tentang William, dan diberitahu tentang situasinya saat ini. Luke tidak bisa meyakinkan Margaret semudah itu, tapi itu adalah hal yang mudah bagi Elsa. Luke mengamati mereka dengan penuh minat. Dibandingkan dengan Elsa, dia sebenarnya cukup jujur. Dia lebih menjadi pelaku daripada pembicara. Tentu saja, kemampuan fisik itu bagus, tapi dia tidak keberatan mempelajari cara Elsa dengan kata-kata. Dia belum cukup kuat untuk menghancurkan siapapun, dan mungkin harus berbicara dengan lancar untuk mencapai beberapa tujuannya suatu hari nanti. Elsa dan Margaret menyelesaikan percakapan mereka 2 jam kemudian, dan bertukar nomor sehingga mereka bisa lebih mudah menghubungi satu sama lain di masa depan. Pada saat ini, Luke mendengar suara yang paling dikenalnya. Hah? Mengapa kamu di sini? Lukas mengangkat alisnya. Kau juga di sini. Teman sekamarnya dengan cepat berbisik kepadanya, kami di sini untuk penyelidikan. Mata Luke penuh dengan kebingungan. Selina berkata, kami di sini untuk Nyonya Johnson. Di sisi lain, Donald menyapa Elsa dan Margaret, sebelum dia menunjukkan lencananya dan memperkenalkan dirinya. Margaret bingung. Apa yang kamu mau dari saya? Dia tanpa sadar menatap Elsa. Departemen kepolisian tidak mungkin mengirim 2 kelompok orang untuk menyelidikinya, bukan? Donald berkata, nih, Johnson, kami di sini tentang gedung apartemen di 27 Lipton Street. Margaret tidak bisa lebih bingung lagi. Hah? Donald berkata, itu milikmu. Margaret berkata dengan heran, apa? Elsa dan Luke mendengarkan dengan tenang dan segera mengerti. Ternyata, kasus yang sedang ditangani Donald dan Selina, yang melibatkan kematian seorang wanita dan hilangnya wanita lainnya, terjadi di sebuah gedung apartemen milik William Johnson. Nah, sekarang menjadi milik Mrs. Margaret Haley Johnson. Donald hanya di sini sebagai upaya terakhir untuk menanyakan Margaret apakah dia tahu sesuatu, tapi dia tidak terlalu berharap. Margaret sama sekali tidak tahu tentang gedung apartemen itu. Atau lebih tepatnya, dia bahkan tidak tahu berapa banyak aset William yang sekarang menjadi miliknya. Namun, atas peringatan Elsa, Margaret bersiap untuk mencari firma hukum dan memilah-milah aset atas namanya. Dia jelas tidak membenci uang, tetapi sebagai mahasiswa seni dari keluarga kaya, dia juga tidak putus asa untuk itu. Aset William Johnson yang diketahui termasuk beberapa bangunan yang bernilai hampir 100 juta dolar. Dia bisa menjalani kehidupan yang nyaman hanya dengan itu. Dia akan menyingkirkan aset ilegal William Johnson sesegera mungkin. Setelah itu selesai, tidak ada gunanya gangster lain mencarinya jika mereka ingin mengambil aset asal jahat yang meragukan atau langsung yang ditinggalkan William Johnson. Meskipun dia mungkin kehilangan banyak uang, ini adalah langkah teraman bagi Margaret, mengingat seperti apa dia. Dia bukan wanita yang cakap, dia juga tidak berniat untuk mengambil mantel William. Dia akan gila jika dia ingin menyimpan aset ilegal. Pada akhirnya, setelah mengantar Margaret pergi, Elsa bertukar informasi dengan Donald, dan Luke berbicara dengan Selina. Mereka menyadari bahwa tak satu pun dari kedua tim memiliki petunjuk yang berguna. Elsa memperoleh banyak informasi tentang William, tetapi tidak ada yang berhubungan dengan pembunuhannya, dan dia memiliki terlalu banyak musuh. Keadaan Donald bahkan lebih buruk, karena Margaret yang tidak bersalah terlalu sibuk menjadi cantik untuk mengetahui apapun tentang bisnis ilegal William setelah dia menikah dengannya. Luke telah menggunakan hidung tajam pada Margaret, dan tidak mendeteksi apapun kecuali bau pigmen. Memang benar bahwa dia tidak pernah terlibat dalam bisnis ilegal apapun. Meskipun masih mungkin bahwa dia mungkin terlibat secara tidak langsung, kemungkinannya tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat, Luke menyarankan agar mereka makan siang bersama, dan menawarkan untuk mentraktir mereka. Elsa tentu saja baik-baik saja dengan itu. Donald juga setuju setelah ragu-ragu sebentar. Ini sudah jam 10:30. Bahkan jika dia menolak undangan Luke, dia dan Selina masih harus makan di tempat lain. Luke membawa mereka ke Home Tea House lagi. Berbeda dari terakhir kali, ia memilih kamar pribadi. Mereka berempat duduk di sebuah ruangan berukuran 10 meter persegi, dengan jendela kaca menutupi salah satu dinding dan menghadap ke jalan. Ruangan itu sunyi setelah pintu ditutup. Elsa agak penasaran.
Tempat apa ini? Luke menjelaskan sambil tersenyum, ini adalah ruang makan yang terpisah, dan itu membebankan biaya layanan tambahan 20%. Anda harus memesan kamar seperti ini sebelumnya kecuali Anda pelanggan tetap.